Selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan kembali pada pagi hari ini. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, memuji serta memuliakan akan nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita menyanyikan pujian yang berkata, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
kami sembah Allah yang hebat. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Tuhan begitu baik, Tuhan terlalu hebat bagi kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan segera memulaikan ibadah kami. Tuhan tolong jalannya ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah hati Tuhan disenangkan. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Dengan penuh hati bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian yang berkata, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga naikkan bersama puji namanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
bersama-sama kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian yang berkata, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, siaplah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Bahkan kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong berkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, hanya di dalam nama Yesus kami bersiapkan hati kami, bahkan kami ya Tuhan persiapkan kehidupan kami untuk ditegur melalui kebenaran firman-Mu, diingatkan oleh firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana ya. Kiranya
damai sejahtera, sukacita, ketenangan boleh menjadi milik kita bersama. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar lagi kebenaran firman Allah. Banyak hal yang seringkali kita belum mengerti semua, tetapi saya yakin Tuhan baik, Dia terus akan menuntun saya dan saudara, sehingga kita semua boleh makin mengerti kebenaran firman Allah. Ya, coba kita akan melihat di dalam kebenaran firman Allah, dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 11 sampai ayat 15. Kolose pasal 3 ayat 11 sampai ayat 16. Kalau saudara sudah dapat, saya akan bacakan Kolose pasal 3 ayat 11 sampai ayat 15. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya, bertolak dari ayat ini, ya. Kalau kita melihat dari ayat 11 dikatakan, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat. Dikatakan, ya, budak atau merdeka, tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Ya, ini menunjukkan bahwa segala sesuatu, ya, semua karena Tuhan. Ya, seperti tema saya pagi hari ini, ya. Semuanya karena Tuhan. Ya. Semuanya kalau kita perhatikan, ya, semua juga diciptakan oleh Dia. Ya. Dia membuat segala sesuatu atau semuanya itu sempurna. Ya. Tetapi manusialah yang merusakkannya. Tetapi Allah menciptakan semuanya sempurna. Ya. Semuanya diciptakan bagi keuntungan manusia sendiri. Apa yang Allah buat, yang Allah kerjakan, yang Allah ciptakan, ya, semua itu untuk keuntungan manusia sendiri. Semua manusia diberkati oleh karena Dia, ya. Diberkati oleh karena Dia. Ini adalah janji Allah kepada Abraham, ya. Kalau kita melihat dari kebenaran firman Allah, bagaimana janji Allah kepada Abraham, ya, kepada keturunannya dan sebagainya, ya, akan diberkati, kata ayat itu. Nah, saudara, ini digenapi di dalam Kristus Yesus. Setiap orang, ya, telah menikmati berkat ini. Termasuk saya dan saudara sudah memberkati, ya, sudah menerima atau telah menikmati berkat yang Tuhan berikan. Ya, kadang-kadang kita kurang bersyukur, ya, dengan apa yang kita terima, ya, berkat Allah yang kita terima. Kadang-kadang mungkin bagi mereka yang sedang bekerja sehari mungkin pendapatan tidak sama, ya. Hari ke hari berbeda satu sama lain, tetapi mari kita mau belajar bersyukur sebab ini berkat Tuhan. Jangan lupa bahwa kita ini, ya, menerima karena Tuhan yang memberkati. Baik itu banyak maupun sedikit, ya. Kalau tadi dikatakan di ayat-ayat Kolose, baik itu orang Yunani, orang bersunat atau orang tidak bersunat, budak atau merdeka dikatakan, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Begitu juga, ya, semua berkat, ya,
yang kita terima dari Tuhan, baik itu kecil maupun besar, kita yakin itu dari Tuhan. Haleluya. Ya, semua berkat yang kita terima dari Tuhan, ya, telah kita nikmati. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, semuanya itu milik Tuhan, ya. Semua adalah milik Allah. Kalau kita melihat juga di dalam kebenaran firman Allah, coba kita lihat Mazmur pasal yang ke-24. Mazmur 24 ayat 1. Mazmur 24 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Dikatakan, ya, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, ya, segala isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Berarti saudara, yang menjadi milik Allah, ya, dikatakan di sini segala bumi dan segala isinya dan yang diam di dalamnya. Siapa yang diam di dalamnya? Saya dan saudara. Baik juga, ya, termasuk binatang-binatang yang diciptakan Allah, ya. Kalau kita melihat, ya, baik yang di laut maupun di darat, ya, termasuk saya dan saudara yang tinggal di bumi ini, itu semua milik Tuhan. Haleluya. Jadi kita perlu mengakui bahwa kita ini milik Tuhan. Seringkali kita berkata, ini kan diri kita, terserah kita. Kita mau ngapain dengan diri ini? Diri kan milik kita. Jangan lupa ayat ini berkata, ya, termasuk yang diam di dalamnya. Bumi dan seisinya ini adalah milik Allah, termasuk yang diam di dalamnya. Yang diam di dalamnya adalah saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita ini miliknya Tuhan. Kalau kita ini merasa bahwa kita ini miliknya Tuhan, kita akan berhati-hati dengan miliknya Tuhan ini. Karena ini miliknya Tuhan, ya. Sehingga hidup ini, ya, selalu menyenangkan hati Tuhan, selalu berlayak kepada Tuhan, karena ini adalah miliknya Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Coba kita lihat lagi dalam Mazmur 50 di ayat 10 sampai ayat 12. Mazmur 50 ayat 10 sampai ayat 12. Sebab punya kula segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Ayat 11. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah kuasaku. Ayat 12. Jika aku lapar, tidak usah aku katakan kepadamu, sebab punya kula dunia dan segala isinya. Haleluya. Ya. Haleluya. Bahwa semuanya adalah milik Tuhan. Dalam tema saya dikatakan semuanya karena Tuhan. Haleluya. Ya. Bahkan dikatakan di sini segala binatang di hutan, beribu-ribu hewan di gunung dikatakan, ya. Burung di udara ada dalam kuasaku, adalah milikku. Ya. Berarti semua sumber kekayaan alam milik Tuhan, ya. Saudara, berapa banyak yang sedang bekerja, ya, sedang mengolah sumber kekayaan alam, ya, sehingga sumber kekayaan alam itu bisa mendatangkan uang karena bisa dijual, bisa dinikmati, bisa dipakai oleh orang, ya, bisa digunakan oleh orang, dan itu berguna kepada banyak orang sehingga itu mendatangkan harta, mendatangkan uang, dan berapa banyak orang menjadi kaya karena sumber kekayaan alam. Jangan lupa sumber kekayaan alam juga itu milik Tuhan. Kalau Tuhan percayakan kepada kita harta kekayaan yang banyak, jangan lupa bahwa itu adalah milik Tuhan. Ya, Tuhan
yang mengadakan segala perkara, ya. Bahwa Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberikan, bahwa sumber kekayaan alam yang kita nikmati itu milik Tuhan untuk kita nikmati, untuk kita pakai, ya, karena Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Jadi jangan menyombongkan diri kalau kita memiliki banyak kekayaan, ya. Kalau bukan karena Tuhan, ya. Kalau bukan Tuhan yang menyediakan, kita juga tidak akan dapat apa-apa. Tetapi kita perlu menyadari bahwa semua itu milik Tuhan. Saudara, Tuhan telah mengangkat manusia menjadi penjaga miliknya ini, ya. Sehingga manusia bisa mengolah, manusia bisa menikmati, manusia bisa menjaga, ya. Sehingga dikatakan di sini menjadi penjaga miliknya, ya. Menjadi penjaga miliknya. Nah, saudara, kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita nikmati adalah milik Tuhan, jangan serakah, ya. Jangan cuma untuk diri kita sendiri, untuk menikmati kita sendiri, sehingga kita lupa mana yang milik Tuhan. Haleluya, ya. Seringkali dalam firman Allah juga diingatkan, ya, kadang-kadang manusia begitu sulit untuk mengembalikan milik Tuhan, ya. Dalam Maleakhi dikatakan, ya, perpuluhan 1/10 adalah milik Allah, dikembalikan kepada Allah, ya. Seringkali kadang-kadang orang kalau bisa memberi perpuluhan merasa berkorban, bukan berkorban, ya. Itu adalah miliknya Allah yang dikembalikan, ya. Saudara, biarlah kita mau belajar taat apa yang Tuhan ajarkan. Saya juga sebagai hamba Tuhan, saya juga harus belajar taat. Saya juga hitung baik-baik. Saya kembalikan milik Allah 1/10 kepada majelis daerah MD DKI Jaya. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, karena kita mengakui itu milik Allah, sehingga kita tidak berhak untuk mengambil atau dikatakan oleh firman Allah untuk mencuri dan sebagainya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, dikatakan segala yang baik, ya, datangnya dari Tuhan, ya. Kalau kita melihat juga dalam Yakobus, coba kita lihat Yakobus pasal 1. Yakobus 1 ayat yang ke-17. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya. Ayat ini berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, ya, datangnya dari atas. Yakobus pasal 1 ayat 17 katakan, ya. Datangnya dari Tuhan. Segala yang baik datangnya dari Allah. Amin. Haleluya. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kehebatan kita, ya. Karena kita mungkin kita hebat, kita rajin, kita pintar sehingga kita mendapatkan segala yang baik. Jangan lupa bahwa segala yang baik datangnya dari Tuhan. Kita lihat Lukas pasal 11, ya. Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat ini berkata, ya, diumpamakan bapak yang jahat. Sekalipun bapak yang jahat dikatakan, dia memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Ya. Kalau anak-anaknya minta roti nggak mungkin dikasih batu. Kadang-kadang orang tua, ya, demi anak supaya anaknya bisa makan tidak kelaparan, supaya anaknya bisa sekolah, supaya anaknya bisa pintar.
Berapa banyak orang tua berkorban untuk anak-anak. Sehingga seharusnya dia nikmati, seharusnya dia makan, dia rela pindahkan ke mulut anaknya. Ya. Dikatakan dalam ayat ini, kalau bapak yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi bapak yang di sorga. Sampai dia juga bukan cuma memberikan kepada kita keperluan kebutuhan kita sehari-hari. Apa yang akan kita makan, apa yang kita perlukan, apa yang akan kita pakai. Tetapi dia juga memberikan Roh Kudus. Haleluya. Ya. Bukankah ini satu pemberian yang baik yang dia berikan kepada kita? Ya. Segala yang baik datangnya dari Tuhan. Dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Ya. Roh Kudus adalah oknum Allah. Haleluya. Dia adalah pribadi oknum. Dia adalah Allah. Tetapi dia berikan kepada kita. Haleluya. Supaya apa? Ya. Roh Kudus dapat menolong kita di saat-saat kita membutuhkan pertolongan. Roh Kudus dapat mengajar kita di saat-saat kita tidak mengerti, saat kita tidak tahu, tidak memahami kebenaran firman Allah, saat-saat kita tidak tahu jalan yang harus kita ambil, saat-saat kita ada dalam mungkin persimpangan jalan. Apa yang harus kita buat di situ? Kadangkala kita tidak mengerti, tapi puji Tuhan, ada Roh Kudus yang akan menuntun langkah kita. Roh Kudus yang akan memberikan petunjuk jalan. Dia akan berbicara kepada kita. Dia akan mengajar kita. Dia akan membimbing kita. Dia akan memberitahu kepada kita jalan-jalan yang harus kita ambil. Ada saat-saatnya kita juga tidak tahu harus memberi jawaban. Ya. Saat-saat kita harus memberikan jawaban, kita tidak tahu jawaban apa yang harus diberikan. Tetapi puji Tuhan, ada oknum Allah, ada Roh Kudus yang menyertai hidup kita, yang diberikan oleh Dia kepada kita. Dia yang akan memberitahu kepada kita jawaban apa yang harus diberikan. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita sungguh bersyukur ya, kalau Roh Kudus saja diberikan kepada kita ya, apalagi kebutuhan-kebutuhan kita. Apalagi yang harus kita apa yang harus kita makan ya, apa yang harus kita pakai. Dia juga sanggup menyediakan, dia sanggup memberikan kepada kita. Kalau Roh Kudus saja diturunkan untuk kita, apalagi ya, cuma kebutuhan sehari-hari. Yesus sebagai putra Allah yang tunggal ya. Bapak rela memberikan anaknya yang tunggal ya, harus hadir di dunia ini, dia harus menderita di dunia ini, bahkan dia harus naik di atas kayu salib ya, supaya kita yang berdosa ini boleh diampuni oleh Dia ya. Kalau kita mau mengaku kepada Yesus, maka Dia akan mengampuni dosa kita. Dia sebagai putra Allah yang tunggal, Bapa rela memberikan anaknya yang tunggal untuk saya dan saudara. Apatah lagi keperluan sehari-hari, apa yang hendak kita makan. Haleluya ya. Keperluan kebutuhan kita, baik itu mungkin untuk biaya ya, kehidupan sehari-hari. Saya yakin Tuhan juga akan sediakan kepada orang-orang yang benar-benar berharap kepada Dia, kepada orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang hidupnya melakukan kebenaran firman Allah, yang hidupnya terus ada di dalam pihak Allah. Ya. Hari-hari ini memang kondisi keadaan negara kita, ya, situasi yang masih belum kembali normal. Dengan adanya pandemi COVID ini, berapa banyak dampak yang dialami oleh orang-orang yang ada. Ya, semua orang rasanya mengalami itu, termasuk anak-anak Tuhan mungkin, yang saat-saat ini mungkin sedang bergumul dalam perdagangan, bergumul dalam usaha, yang sedang bekerja. Begitu mungkin yang tadinya mudah, sekarang sulit. Karena semua orang situasinya seperti itu. Nah saudara, berapa banyak usaha-usaha yang sedang tutup saat ini karena tidak mungkin dilanjutkan, tidak mungkin diteruskan. Jangan takut
Kalau kita terus mengandalkan Tuhan, hidup dalam kebenaran, yakinilah bahwa segala yang baik datang dari Tuhan akan kita rasakan, akan kita alami, akan kita terima. Kalau Bapa rela memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Ya. Kalau Roh Kudus saja dikatakan diberikan kepada kita. Dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Kepada yang meminta kepadanya Roh Kudus diberikan. Apatah lagi keperluan kita sehari-hari. Tuhan akan cukupkan. Asal kita hidup dalam ketaatan, hidup dalam ketaatan. Jangan lupa seperti tadi dikatakan, apa yang menjadi milik Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan. Saya yakin orang yang melakukan kebenaran dengan benar, Tuhan juga yang akan membuka tingkap langit, memberkati kita. Puji Tuhan. Saudara kasih oleh Tuhan, termasuk segala kuasa, ya, datangnya dari Dia, ya. Jangan lupa bahwa segala yang baik dari Tuhan, datangnya dari Tuhan, tetapi juga segala kuasa datangnya dari Dia. Coba kita lihat di dalam Matius pasal 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Segala dikatakan, ya. Segala kuasa, ya, baik di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku, kata Yesus. Ya. Seperti tema yang saya sudah katakan, bahwa semuanya itu karena Tuhan, termasuk segala kuasa pun datangnya dari Tuhan, datangnya dari Dia. Segala sesuatu dari Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Bahwa segala kuasa yang di surga di bumi diberikan, dikatakan, ya, kepadaku, kata Yesus. Puji Tuhan. Coba kita lihat juga dalam Matius 9. Matius 9 ayat 8. Matius 9 ayat 8. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Ya, dikatakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Ini menunjukkan bahwa segala kuasa itu datangnya dari Dia. Karena Dia yang memberikan kuasa kepada manusia. Mengapa Dia memberikan kuasa kepada manusia? Dia tahu bahwa manusia itu tidak ada kekuatan di dalamnya. Bahwa manusia itu ada saatnya dia lemah. Bahwa manusia itu ada saatnya tidak punya kekuatan apa-apa. Ada saatnya manusia itu mungkin sedang down. Sehingga tidak dapat menengadah lagi, tidak bisa mengangkat mungkin kepala. Jiwanya tertunduk karena lemah. Tidak ada kuasa apa-apa, tidak ada kemampuan apa-apa. Mungkin itu karena beban persoalan hidup sehari-hari, ya, masalah-masalah, tekanan hidup, ada problem yang harus dihadapi, termasuk juga karena pekerjaan iblis, karena pekerjaan setan yang sedang mengganggu seseorang, ya, sehingga dia rasanya sudah gak sanggup lagi, gak punya kekuatan apa-apa. Tetapi dia akan menyediakan satu kuasa atas setan. Haleluya. Firman Allah berkata, engkau akan menginjak-injak. Haleluya. Kalau kuasa Allah ada di atas kita, kalau Roh Allah ada di atas kita, maka kita akan punya kuasa
termasuk atas pekerjaan setan. Ya, saudara, seringkali manusia merasa kuat, merasa karena mungkin punya harta yang banyak, karena punya tubuh yang kekar, yang kokoh, sehingga kuat, ya, dengan kondisi tubuhnya kuat. Tetapi ada satu saat, walaupun dia hartanya banyak, tubuhnya sehat, kuat, ada saatnya manusia tidak punya kekuatan apa-apa, ya. Termasuk apabila ada kuasa setan datang mengganggu dia. Kalau tidak punya kuasa dari Allah, tidak punya kekuatan kuasa yang Allah berikan kepada manusia, maka orang itu tidak akan kuat, tidak akan sanggup. Tetapi puji Tuhan, ayat tadi berkata, Roh Kudus diberikan kepada kita. Haleluya. Supaya kuasa itu boleh menyertai kita, memberikan kita kesanggupan untuk melawan segala pekerjaan setan. Ya. Usaha-usaha iblis ingin melemahkan kita hari-hari ini, ya, menjelang kedatangan Yesus, sebelum Yesus datang kembali menjemput kita. Iblis sedang mengganggu banyak anak-anak Tuhan, termasuk keluarga-keluarga anak-anak Tuhan, termasuk hamba-hamba Tuhan, termasuk siapapun yang ada di dalam Tuhan. Mereka mencoba, ya, untuk mengganggu, menggoda, mencobai supaya jatuh di situ. Kalau kita nggak punya kuasa Allah, tapi kita bersyukur bahwa segala kuasa datangnya dari Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita minta kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kuasa itu kepada kita. Haleluya. Juga termasuk kuasa, ya, mempertahankan di saat pencobaan datang, ya. Kuasa ini akan memberikan kita kesanggupan sehingga kita bisa bertahan, ya. Saat pencobaan datang bertubi-tubi, tetapi kita bisa bertahan karena kita punya kuasa yang diberikan oleh Dia. Kuasa yang datangnya dari Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, berapa banyak anak-anak Tuhan jatuh karena dalam pencobaan, ya. Karena tidak bisa bertahan dalam pencobaan. Digoda oleh wanita, digoda oleh mungkin oleh kenajisan, digoda oleh harta sehingga jatuh di situ. Tetapi puji Tuhan, ya, di saat pencobaan datang, kita bisa bertahan karena ada kuasa yang Dia berikan kepada kita. Termasuk juga kuasa yang menghibur, haleluya, pada saat datang kegelapan. Saat datang mungkin sesuatu yang membuat hati kita menjadi sedih, hati kita menjadi hancur. Karena mungkin, ya, perbuatan atau kelakuan orang-orang yang kita cintai ataupun orang-orang yang memusuhi kita, sehingga hati kita menjadi sedih, rasanya hati ini hancur karena kelakuannya yang jahat. Saudara, tetapi puji Tuhan, kita bersyukur kalau Dia memberi kuasa yang dapat menghibur kita di saat-saat kita dalam kesedihan karena tekanan yang berat tadi. Puji Tuhan. Sehingga Roh Kudus menghibur kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, semua dosa, ya, dibenci olehnya, ya. Saudara, seringkali ada orang berkata begini, itu kan dosa putih, ya, itu kan dosa abu-abu, ya, enggak apa-apa, bukan dosa yang hitam, yang gelap. Jangan lupa bahwa dosa apapun, mau putih mau abu-abu, itu tetap dosa. Kalau namanya dosa ya dosa, ya. Saudara, tadi saya katakan semua dosa itu dibenci olehnya, dibenci oleh Allah, ya. Allah tidak suka dengan dosa. Dosa apa itu, ya?
Dosa antara lain misalnya, saya cuma ambil beberapa poin saja, tapi kalau mau lihat dosa itu banyak ya. Dosa itu banyak. Mungkin cuma saya ambil beberapa poin saja ya. Dosa itu antara lain misalnya kemunafikan ya. Satu saat Yesus memberikan satu perumpamaan ya, bahwa orang yang munafik itu ya seperti kuburan dikatakan, yang atasnya mungkin sedang dicat atau sedang dilabur dengan mungkin dengan dilabur dengan warna putih ya, sehingga dari luar kuburan itu nampak kelihatannya bersih putih, sebab dicat dengan putih ya, ditutup dengan kapur putih, tetapi sebenarnya di dalam ya adalah bangkai busuk yang berbau. Kalau kuburan itu dibuka, maka baunya ya akan tercium oleh banyak orang ya. Dari jarak yang jauh pun orang bisa mencium bau busuk di dalamnya. Nah, begitu juga dikatakan kemunafikan, dosa yang munafik. Dari luar kelihatannya baik-baik, dari luar seperti kuburan yang sedang dilabur putih. Tidak nampak hatinya, bahwa hatinya adalah hati yang penuh dengan dosa, kemunafikan. Tetapi biarlah kita mau belajar, di luar baik, di dalam juga baik. Puji Tuhan. Kalau Allah melihat hati kita, Dia melihat bahwa hati kita memang suci. Orang melihat hati kita, melihat muka kita, melihat dari luar memang putih, memang suci. Tidak ada kemunafikan, tidak ada topeng di situ, tetapi apa adanya ya, tidak munafik. Begitu juga ya. Dosa apa lagi antara lain selain kemunafikan ya? Pikiran yang sia-sia juga dikatakan juga dosa ya. Pikiran-pikiran yang mungkin ya kita pikir, oh kita cuma mikir kok ya. Kita cuma merencanakan yang jahat tapi belum dikerjakan kok. Di pikiranku aku ingin memiliki miliknya orang lain tetapi belum aku lakukan kok ya. Dikatakan keinginan aja di pikiran sudah salah, sudah dosa. Ya. Begitu juga dosa apa lagi? Selain kemunafikan, pikiran yang sia-sia, juga kebohongan dan dusta. Seringkali orang berkata, kalau cuma bohong itu biasa, kalau dusta itu biasa. Jangan lupa kebohongan dan dusta juga itu dosa. Itu dibenci oleh Allah. Mari kita mau belajar jujur. Belajar apa adanya. Kita tidak bohong, kita tidak dusta. Apa yang ada di hati sama dengan apa yang ada di mulut. Ya, apa yang ada dalam tindakan. Seringkali ya hati dengan mulut tidak sama. Mulut berkata A tapi hatinya B ya. Ini namanya bohong, dusta. Dalam perdagangan ya, dalam usaha mari kita mau belajar jangan berbohong, jangan berdusta ya. Tetapi biarlah kita belajar seperti firman Allah katakan, kalau enggak salah di Matius ya. Kalau A biarlah katakan A ya. Kalau B katakan B ya. Seperti di hati, apa yang hati katakan bahwa itu yang dikatakan oleh mulut. Begitu juga dosa yang lain mungkin. Dosa apa lagi? Antara lain juga perampasan ya. Kalau itu bukan milik kita, kita jangan mencoba untuk merampas, mengambil milik orang lain ya. Itu dosa. Bagian orang lain, miliknya orang lain jangan coba kita ambil. Sehingga kita ingin kaya di sana. Kalau itu adalah haknya orang lain, harus dibayar gajinya. Bayarlah dengan baik. Jangan mencoba untuk mencuri, jangan mencoba untuk merampas, jangan mencoba untuk mengambil ya dengan maksud supaya kita kaya.
Kalau miliknya orang lain, haknya orang lain, berikanlah itu dengan baik. Jangan mencoba untuk merampas. Coba kita lihat dalam Yesaya. Yesaya pasal 61. Yesaya 61 ayat 8. Yesaya 61 ayat 8. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberikan upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Puji Tuhan. Ya, ini firman Allah berkata, aku dikatakan Tuhan, hakim yang adil, yang mencintai hukum dan membenci perampasan, dikatakan. Membenci kecurangan. Mari kita tidak mau belajar curang, tidak belajar untuk merampas milik orang lain. Sebab dibenci oleh Allah. Allah tidak suka hal itu. Aku memberikan upahmu dengan tepat. Amin. Puji Tuhan. Ya. Allah itu dikatakan mencintai hukum. Dalam suratan Galatia dikatakan jangan sesat. Apa yang kamu tabur kamu akan tuai. Sebab Allah adalah hakim yang adil. Mengapa ada satu ayat dikatakan ya, jeri lelahmu tidak akan pernah sia-sia, akan diperhitungkan oleh Allah. Sebab Allah akan membayar upah kita dengan tepat. Dia mencintai hukum. Dia tidak menyukai perampasan. Dia membenci perampasan. Tetapi dia akan membayar upah dengan tepat. Haleluya. Jangan takut. Kalau engkau melakukan hal yang apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, sesuai firman Allah, ya, Dia akan memberi upah yang tepat kepada kita. Tidak akan pernah salah alamat. Kalau Allah mencurahkan berkat kepada kita, tidak akan salah kepada alamat orang lain. Ya, aku akan memberikan upah dengan tepat. Kita ini sebagai hamba-hamba Allah, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, semua kita adalah hambanya. Ya. Apa yang kita buat bagi Dia, buatlah dengan sukacita, buatlah dengan senang. Apa yang kita berikan kepada Dia, berikan dengan sukacita, berikan dengan hatimu dengan ketulusan. Sebab Allah mencintai hukum, Dia akan memberikan upahmu dengan tepat. Jeri lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Apa yang kita buat bagi Dia, Dia tidak akan pernah tutup mata. Begitu juga dengan segala persembahan kita, apa yang kita berikan, baik tubuh ini yang kita persembahkan kepada Allah, baik juga harta milik kita persembahkan kepada Allah. Apa yang menjadi milik Allah kita kembalikan kepada Allah. Jangan lupa bahwa Allah tidak pernah tutup mata. Dia akan perhitungkan. Ya, aku akan memberi upah yang tepat kepadamu. Sebab segala sesuatu itu dari Tuhan. Ya. Tuhanlah yang punya segala sesuatu. Termasuk di bumi ini segala isinya Tuhan yang punya. Jadi jangan takut kalau kita melakukan kebenaran firman Allah. Ya. Berkorban karena Tuhan. Tuhan juga akan perhitungkan. Tuhan juga yang akan membayar upah kita dengan tepat. Satu ayat katakan, ya, saya tidak bacakan ayat itu, dikatakan bahwa Allah tidak pernah berhutang. Haleluya, puji Tuhan. Ya, itulah sebabnya biarlah kita mau belajar untuk tidak melakukan apa yang Dia tidak suka. Sebab semua dosa dibenci oleh Allah. Apalagi merampas yang bukan menjadi milik kita. Untuk tujuan supaya kita kaya dan sebagainya. Kalau itu miliknya orang lain, kalau itu haknya orang lain, bayarlah, ya, kembalikanlah. Kalau itu bukan milikmu, berikanlah. Kalau orang itu sudah bekerja dan itu gaji yang harus diterima, itu haknya dia, berikanlah
jangan coba untuk merampas. Sebab Allah mencintai hukum. Puji Tuhan. Saudara, semua yang datang padanya, ya, Tuhan juga akan selamatkan. Tuhan akan ampuni kalau kita minta ampun. Siapa saja yang datang kepada Dia, yang mohon pengampunan, yang mau bertobat, ya, dia harus percaya. Datang kepada Dia harus percaya bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan, termasuk harta milik, segala kuasa dari Tuhan, ya. Segala yang baik datang dari Tuhan. Haleluya, ya. Semua yang diciptakan itu di bumi ini adalah karena Dia, oleh Dia. Dan juga semuanya ini adalah milik Dia. Kalau kita mau percaya, ya, bahwa ini karena Tuhan, semua adalah karena Tuhan, dan datang kepada Dia, haleluya, dengan pertobatan, dengan percaya, maka Dia akan terima kita dan Dia akan selamatkan kita. Dia juga akan memberkati kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita Dia akan cukupkan. Apa yang menjadi keperluan kita Dia akan cukupkan. Haleluya. Pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Pertolongan Allah tidak pernah terlambat bagi orang-orang yang terus belajar berharap kepada Tuhan, mengakui bahwa segala sesuatu dari Tuhan, dan termasuk juga hidup dalam kebenaran, karena Tuhan tidak suka atau Tuhan benci dosa. Dan kita juga mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Puji Tuhan, saya yakin Dia ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia akan berbicara, Dia akan bekerja bersama-sama dengan firman-Nya. Sebab Dia hadir di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Mari saudara dikasih oleh Tuhan, kita mau menyikapi kebenaran firman Allah yang mungkin begitu sederhana. Tetapi kalau firman Allah datang menegur, firman Allah datang mengingatkan, biarlah kita mau datang bertobat di hadapannya. Dia mau terima orang-orang yang mau datang kepada Dia dan mau percaya kepada Dia. Dia akan menyelamatkan kita. Nyanyikan sebuah pujian, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau
Haleluya ya Rabasi. Engkau yang akan bertindak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau yang tahu kehidupan dari setiap umat-Mu Tuhan. Haleluya. Kalau hari-hari ini banyak persoalan yang sedang dialami oleh umat-Mu. Ada beban-beban hidup yang menghimpit hidup mereka. Ada persoalan-persoalan. Masalah keuangan, masalah perekonomian, masalah usaha, masalah rumah tangga, masalah apapun Tuhan, Engkau yang tahu. Engkau juga yang akan bertindak Tuhan, yang akan memberi pertolongan bagi mereka yang berharap kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang menantikan pertolongan datang dari Tuhan, yang mengakui bahwa segala sesuatu Tuhanlah yang punya, Engkaulah yang menyediakan, Engkau juga yang berkuasa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau tahu keadaan mereka. Tolong Tuhan, kalau ada yang dalam persoalan keuangan, dalam usaha yang mungkin sulit hari-hari ini, dalam nama Yesus Engkau tolong, dalam nama Yesus. Kalau ada yang dalam keadaan sakit penyakit, sehingga membuat mereka mungkin saat ini sedang tertunduk jiwanya, dengan penyakit-penyakit yang dihadapinya, segala penyakit Engkau dapat sembuhkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus segala penyakit Engkau pergi. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang sedang persoalan dalam rumah tangga, ada kehancuran dalam keluarga, ada hubungan anak orang tua yang kurang harmonis, ada beban-beban yang dialami dalam rumah tangga, Engkau juga yang dapat memulihkannya. Di dalam nama Yesus, Engkau sanggup memulihkan dengan cara-Mu Tuhan. Kami tidak mengerti Engkau cara bekerja, tetapi kami yakin ada kuasa Allah yang sanggup melakukannya. Terima kasih Bapa yang baik. Tolong Tuhan, kiranya Tuhan menolong setiap persoalan yang sedang dialami oleh umat-Mu. Persoalan apapun itu, usaha-usaha yang rugi, ada orang-orang yang berniat jahat merugikan, menghancurkan, mencuri harta miliknya, Engkau hiburkan di dalam nama Yesus. Engkau penghibur Roh Kudus, sehingga Engkau juga sanggup mengembalikan segala apa yang hilang. Engkau kembalikan berlipat kali ganda di dalam nama Yesus. Ajar kami tetap berharap kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kegagalan-kegagalan yang dialaminya, biarlah itu menjadi satu pelajaran untuk kami terus belajar berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau juga berkati keadaan setiap umat-Mu, dari anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, kaum dewasa, sampai kepada kaum lansia, baik Tante Lina, Tante Liana, Tante Yuli, sehat, tetap dilindungi Allah. Di usia mereka yang lanjut, mereka sehat, terus Tuhan jagai siang dan malam dengan kesehatan di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang merindukan keturunan. Engkau sanggup memberi keturunan bagi yang berharap kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau kiranya menganugerahkan bagi mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa kalau ada jemaat yang sedang berulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran. Tuhan berkati mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kesehatan, damai sejahtera menjadi milik mereka bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga berkati Tuhan
seberapa anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada yang sedang keluar kota karena pekerjaan usaha di daerah, di pulau, dimanapun mereka berada. Lindungi Tuhan, jagai Tuhan, pagari, jauhkan dari virus-virus, jauhkan dari penyakit, jauhkan dari mara bahaya kecelakaan di udara, di laut, di darat. Engkau selamatkan, lindungi, sehingga pada waktu kembali dalam keluarga semua sehat, dilindungi Allah. Terima kasih Bapa yang baik, usaha-usaha yang baru dirintis, baik mereka-mereka yang sedang merintis usaha baru, berkati di dalam nama Yesus. Yang baru bekerja Tuhan juga berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk keluarga hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau lindungi dan jaga mereka dalam hadirat Allah, sehingga mereka kokoh kuat dalam iman. Mereka memiliki kuasa Allah, dapat melawan segala godaan-godaan apapun di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah bangsa dan negara kami diberkati Allah. Tolong Tuhan, Engkau juga dapat memulihkan keadaan Indonesia. Engkau tolong seberapa yang sedang berduka, hiburkan mereka. Dan Engkau juga yang menolong, memulihkan perekonomian Indonesia. Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara, sehatkan mereka, sanggupkan mereka melakukan tugas-tugas mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba juga berdoa Tuhan untuk organisasi GPDI dari majelis pusat, majelis daerah, wilayah, sampai kepada KJ-KJ yang ada semua. Tuhan pakai dan kiranya Engkau juga menjagai mereka sehingga mereka boleh melakukan tugas-tugas karena takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan, baik mereka yang memberi untuk kas gereja, para donatur gereja, mereka-mereka yang memperhatikan rumah Tuhan, mereka yang memperhatikan pastori, mereka-mereka yang mengembalikan milik Allah perpuluhan. Engkau sanggup membuka tingkap langit bagi yang percaya. Berkati mereka kembali di dalam nama Yesus. Seberapa yang melayani pagi ini, biarlah Tuhan berkati pelayanan apapun yang dikerjakannya dengan tulus hati. Engkau akan menilai dan memberkati kembali. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berkati ibadah ini karena kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami. Sekarang saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai Putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan Roh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi untuk pengumuman gereja. Minggu berjalan seperti biasa, ibadah di gereja jam 7 pagi ya. Ibadah online bagi yang tidak bisa hadir di ibadah karena ada alasan-alasan tertentu, bisa mengikuti ibadah online juga jam 7 pagi. Tuhan memberkati, selamat pagi.